Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Siahaan di awal pekan hari ini, Senin 22 September 2025. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas hari baru yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Dan kami percaya sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, hari ini Engkau akan memberkati kami. Tuntun dan ajarlah kami untuk dapat memakai waktu kami dengan baik, supaya hidup kami tidak menjadi sia-sia. Oleh sebab itulah ya Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dan tambahkanlah iman kepada kami, hikmat, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan dimampukan menjadi pelaku firman yang baik. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Senin 22 September 2025 tertulis dalam kitab Galatia 3 ayat 26. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Aisaluhut dohamu anak ni debata marhite-hite haporsiaon di Kristus Yesus. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Di dalam iman kepada Yesus Kristus, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Mengapa? Karena Yesus Kristus telah mengubah status kita sebagai hamba dosa, hamba iblis menjadi anak kekasih Tuhan. Anak-anak Allah yang dipulihkan. Karena dosa membuat jarak manusia dengan Allah begitu jauh. Dan Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyatukan manusia dengan Allah. Memperdamaikan, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Karena dosa itu sangat jahat. Ia memisahkan kita dari kemuliaan Allah. Oleh sebab itulah, sebagaimana yang dikatakan dalam renungan kita pada hari ini, kita adalah anak-anak Allah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Jika kita tidak mempercayai Yesus Kristus dalam kehidupan kita, tidak mempercayai Dia sebagai penuntun langkah kehidupan kita, maka mustahil kita dikatakan sebagai anak Allah. Yesus mengubah status kita menjadi status yang sah sebagai anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ini menunjukkan sesuatu kehidupan yang baru. Kelahiran kembali menjadi anak Allah, yaitu kelahiran secara rohani. Bagaimana rohani kita diperbaharui di dalam kasih Kristus. Rohani yang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Iman kepada Yesus Kristus bukan serta-merta membuat perjalanan hidup kita aman-aman saja, baik-baik saja. Tetapi di dalam iman, di dalam Yesus Kristus, kita mendapatkan kekuatan dan berani menghadapi kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini sungguh-sungguh membuat kita menjadi kuat dan berani di dalam menjalani kehidupan. Karena kita mempunyai Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang kekal selama-lamanya. Dia akan memelihara hidup kita dan akan memenuhi segala apa yang kita perlukan di dalam kehidupan ini. Asalkan kita berjalan di dalam kebenarannya. Kita hidup di dalam iman yang kokoh, yang teguh di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah gembala yang baik, gembala agung
yang akan mencukupkan apa yang kita perlukan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika status kita sekarang telah berubah, kita telah menjadi anak-anak Allah, menjadi anak kekasih hatinya, dan sudah pasti dan bahkan harus kita taat dan tunduk kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjalani hidup ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang taat, anak-anak terang yang hidup di dalam kebenaran. Jangan lagi hidup di dalam dosa, karena Yesus Kristus telah mati untuk kita. Dia telah mengorbankan dirinya demi kehidupan kita. Jangan sia-siakan. Kematian Yesus Kristus menjadi jalan keselamatan bagi kita. Keselamatan yang diberikannya adalah hadiah yang menjadi sukacita bagi setiap orang percaya, karena hadiah itu adalah kekal untuk selama-lamanya. Saudara, engkau adalah anak-anak Allah karena imanmu di dalam Yesus Kristus. Karena itu jangan pernah berubah, tetaplah beriman. Jika masalah ada, tetap percaya dan berpegang kepada Tuhan. Jika engkau sedang sakit, teruslah berpengharapan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Siapa di antara kita yang tidak mengalami masalah dalam hidupnya? Siapa yang tidak pernah merasakan sakit di dalam hidupnya? Tentu semua itu dialami oleh semua makhluk yang hidup, semua manusia yang ada di muka bumi ini. Tidak ada satupun yang tidak mengalami kesulitan dalam hidupnya, saudara. Karena itu, kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak yang telah ditebus, tentu Allah bertanggung jawab atas hidup kita. Karena itu percayalah dan berserahlah hanya kepadanya. Mari kita menjalani hidup kita dengan baik. Kita terus memohon tuntunan kasih Tuhan menyertai kehidupan kita. Dan teruslah meminta supaya Tuhan menambahkan iman dan hikmat kepada kita. Supaya kita dapat menjalani hari-hari ini dengan baik. Dan ketika dapat melewati hari-hari ini dengan baik, maka kita akan menjadi kuat dan terus menjadi pribadi yang semakin hebat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang sungguh-sungguh menghibur hati kami. Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Dan biarlah kami yang hidup sebagai anak-anak Tuhan tidak lagi menyia-nyiakan pengorbanan yang begitu besar yang telah dikerjakan Yesus Kristus dalam hidup kami. Bapa, sebagai manusia yang terbatas, sebagai manusia yang penuh dosa, kami sering gagal untuk tetap setia kepadamu karena berbagai-bagai pergumulan yang terjadi dalam hidup kami. Tapi firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh menghibur dan menguatkan kami. Engkaulah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Penolong kami. Karena itu jangan biarkan kami jauh dan terus semakin jatuh di dalam dosa karena berbagai-bagai kesulitan dan pergumulan hidup kami. Tetapi biarlah oleh berbagai-bagai pergumulan dan perjuangan hidup itu membuat kami semakin kuat dan semakin berani karena kami terus berpegang kepadamu. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam perjalanan hari-hari kami, secara khusus sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang menolong kami dalam melakukan segala pekerjaan kami, dan Tuhan yang memberkati pekerjaan kami, sehingga kami mendapatkan hasil yang baik. Sehingga setiap hasil baik melalui pekerjaan baik yang kami lakukan, kami dapat menghidupi dan kami menikmati apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami dengan rasa syukur. Dan setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan boleh memakai kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, ampunilah kami untuk setiap dosa kesalahan kami. Layakkanlah kami untuk terus melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu, dan berkatilah setiap pekerjaan kami. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang lemah, pulihkan dan sembuhkanlah mereka yang sakit. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.